Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini gue mau bikin video, tapi ini lebih ke berbagi cerita aja ya teman-teman semua. Jadi gue nggak bikin video on beat. Nah ini gue mau berbagi cerita terkait pengalaman gue sebagai driver taksi online dan juga mau membandingkan dengan uh, pengalaman gue dulu sebagai pekerja. Jadi gue mau sharing ke teman-teman semua kelebihan dan juga menjadi kekurangan sebagai driver taksi online yang udah gue jalani kayak gitu ya. Disclaimer dulu, gue tuh punya pengalaman kerja itu kurang lebih 9 tahun di beberapa industri. Gue itu kurang lebih 4 kali pindah perusahaan kayak gitu teman-teman semua. Dan sebagai driver taksi online ini, gue baru hampir 1 tahun kayak gitu. Nah, jadi seperti apakah pengalaman gue ini ya gue mau bagikan di video ini. Oke, yang pertama terkait keuntungan sebagai seorang driver taksi online yang gue rasakan dibanding gue dulu kerja itu fleksibilitas. Nah, ya tentu aja fleksibilitas ini kayak yang paling menguntungkan lah sebagai driver taksi online. Fleksibilitasnya ini fleksibilitas secara waktu dan fleksibilitas secara lokasi kayak gitu. Karena sebagai driver taksi online, gua nggak mesti harus kayak tunduk patuh apa namanya 8 jam kerja sehari, kayak harus masuk kerja. Biasanya gua masuk kerja itu antara jam 8 atau jam 9, pulang itu antara jam 5 atau jam 6 kayak gitu. Itu rutinitas dulu gua sebagai pekerja. Nah, sedangkan kalau gua sebagai driver taksi online, gua bisa on beat kapan aja, bisa online kapan aja. Mau gua subuh bisa, siang bisa, sore bisa, malam bisa, terserah kayak gitu. Kalau nggak mau ngambil orderan, ya gue juga bisa kayak gitu kan. Mau ambil ya silahkan. Nah itu adalah salah satu kelebihannya. Yang kedua, yang fleksibilitas berikutnya lokasi ya. Nah kalau lokasi sendiri, kalau kita kerja di perusahaan, itu kan kita biasanya memang WFO ya, work from office kayak gitu. Meskipun ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem WFA, work from anywhere kayak gitu. Tapi tetap aja kita kayak diharuskan biasanya untuk meeting itu di lokasi tempat kerja, dan pada umumnya memang saat ini kebanyakan WFO kan ya kalau di perusahaan-perusahaan saat ini ya. Jadi memang harus datang ke kantor, harus berjibaku di perjalanan kayak gitu. Nah itu salah satu menurut gue yang menjadi keuntungan sebagai driver taksi online adalah fleksibilitas secara lokasi, karena gue ngambil orderan itu ya gue tiduran di rumah misalkan nih, gue tiduran dapat orderan ya gue tinggal ambil kayak gitu. Jadi nggak mesti gue harus datang ke lokasi apa namanya tempat kerja kayak gitu. Nah itu mungkin salah satu keuntungannya. Yang kedua, gue jadi bisa mengenal banyak karakter manusia karena memang profesi ini kan berhubungan dengan customer kayak gitu ya, sehingga gue bisa mengenal lebih banyak lagi jenis-jenis apa namanya orang-orang lah ya, yang mungkin waktu kerja itu gue lingkupnya ya internal doang biasanya kayak gitu, kenalnya sama lingkungan internal aja, antar divisi, antar departemen kayak gitu. Adapun misalkan harus ketemu orang lain di luar, yaitu biasanya dengan klien dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi terbatas secara apa ya, relationship kayak gitu ya. Sedangkan kalau kita dengan customer apa sebagai driver taksi online, kita kan dapat customer yang random ya, banyak kayak gitu, sehingga yaitu apa namanya, hubungan kita dengan mereka bisa lebih luas lagi. Kita bisa mengenal mereka lebih banyak lagi, permasalahan-permasalahan yang apa namanya yang belum kita ketahui aja bisa kita tahu nih dari customer-customer tersebut kayak gitu. Bahkan ada customer yang curhat di mobil kayak gitu ya, ada yang mereka nangis-nangis di mobil. Nah itu hal-hal yang menurut gue melihatnya secara positif ya, maksudnya yaitu ada salah satu keuntungan, yaitu gue bisa mengenal lebih banyak orang lagi kayak gitu. Terus yang ketiga, gue bisa tahu lokasi lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi daerah-daerah yang mungkin dulu gue belum pernah jamah kayak gitu, yang belum pernah datangi, akhirnya gue bisa datangi, bisa tahu kayak gitu. Contohnya misalnya kota wisata gue belum pernah tuh. Ternyata kota wisata itu adanya di mana tuh? Antara Bekasi, Cibubur kayak gitu kan. Itu kan perbatasan kayak gitu ya di sana. Jadi gue bisa tahu daerah-daerah sana, daerah-daerah Depok kayak gitu yang gue belum pernah ke sana, jadi bisa tahu kayak gitu, daerah-daerah Bogor kayak gitu, kalau Lewiliang kayak gitu. Itu menurut gue suatu hal yang menjadi kelebihan sebagai driver taksi online yang gak gue dapatkan waktu gue kerja dulu, karena mobilitas sebagai apa namanya ya, sebagai karyawan ya di situ-situ aja lingkupnya, kecuali lu sebagai sales baru bisa keliling kayak gitu kan. Oke, terus yang keempat yang menjadi kelebihan sebagai driver taksi online itu peluang ya.
Nah, jadi teman-teman semua, kalau kalian punya kerjaan, punya produk gitu, punya bisnis kayak gitu. Nah, itu kalian bisa tawarkan nih ke customer kalian, ke penumpang kalian kayak gitu. Kayak misalkan contoh gini, gua itu sambil nyambi sampingannya itu nawarin properti. Nah, biasanya gue taruh tuh brosur-brosur perumahan di jok belakang kayak gitu ya. Jadi kalau ada penumpang yang datang, yang masuk kayak gitu ya, terus mereka tanya-tanya ya gue jelasin kayak gitu kan. Kalau mereka udah mulai tertarik kayak gitu ya udah gue tinggal lempar aja ke sales in house. Kalau deal ya gue dapet fee. Nah, itu adalah salah satu keuntungan kita bekerja sebagai driver taksi online ya. Nah, sedangkan kalau kita sebagai karyawan, kalau untuk ingin mendapatkan sebutannya apa ya, side hustle ya, untuk mendapatkan pendapatan sampingan, itu ya lu harus kerjainnya setelah setelah pekerjaan selesai atau setelah pulang kerja atau di hari libur kayak gitu. Karena memang kalau kita kerja di perusahaan itu udah terikat di dalam kontrak kerja biasanya memang diwajibkan untuk si karyawan ini tidak boleh ngambil pekerjaan di luar dari pekerjaan utamanya dia kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya harus kerjanya setelah pekerjaan inti selesai kayak gitu ya. Sedangkan kalau kita sebagai driver taksi online ini kita kan bisa bisa lebih dari satu aplikasi kita terdaftarnya. Kalau gue pakai dua aplikasi ya, Grab sama Maxim. Teman-teman yang lain tuh ada yang sampai 3, 4, bahkan 5 kayak gitu. Dan juga kita bisa ngambil sampingannya itu berbarengan dengan pekerjaan utama. Nah itu enaknya ya. Oke, itu kan hal-hal yang positifnya. Hal-hal yang negatifnya apa sih yang kurang menyenangkannya sebagai driver taksi online dibanding sebagai karyawan? Yang pertama adalah tidak ada kepastian terkait masalah pendapatan ya. Nah, jadi kalau driver taksi online ya kita dapatnya berdasarkan jumlah orderan yang masuk, jumlah argo yang kita terima dari orderan-orderan tersebut. Sehingga kita dalam satu bulan itu nggak bisa apa namanya ya mengatur keuangan lah ya. Jadi kita nggak bisa kayak mendapatkan garansi pendapatan sekian dalam satu bulan. Berbeda kalau kita kerja. Kalau kerja kan misalnya gaji 5 juta, ya kita bisa ngatur nih. 5 juta dalam satu bulan, pengeluaran kita itu berapa, kita bisa saving berapa, kayak gitu ya. Jadi kita bisa, apa namanya, atur keuangan kita, slot-slotnya tek, 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 kayak gitu. Kita bisa mengatur hal tersebut, kita bisa merencanakan lah, dibanding kita sebagai driver taksi online yang pendapatannya itu ya fluktuatif. Kadang bagus, kadang biasa aja, kayak gitu. Nah itu yang menjadi kekurangannya. Yang kedua, kekurangannya itu ya kita nggak dapat THR karena statusnya adalah mitra. Kita nggak dapat THR. Kalau karyawan kan kita dapat ya jika bekerja 12 bulan berturut-turut ya kita dapat THR 1 bulan upah. Kalau nggak nyampe 12 bulan ya perhitungannya proret kayak gitu. Sedangkan kalau di driver taksi online ya lu kerja bertahun-tahun sekalipun itu nggak akan dapat namanya THR karena statusnya mitra. Oke, terus yang ketiga masalah jaminan sosial. Sebenarnya jaminan sosial ini kalau di Grab itu udah tawarin nih ke para mitranya. Tapi sifatnya itu mandiri ya guys. Jadi ini kayak lu daftar mandiri, tapi kalau secara pembayarannya bisa dipotong dari saldo yang ada di aplikasi. Nah seperti itu. Berbeda kalau di perusahaan. Kalau di perusahaan memang mewajibkan atau diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kayak gitu ya. Itu harus daftarkan minimal ada BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Nah, tapi untuk iurannya sendiri itu dibagi porsinya. Ada porsi karyawan sekian persen, porsi perusahaan sekian persen. Sehingga si karyawan ini punya tabungan juga sebenarnya. Itu ada namanya jaminan hari tua, kayak gitu, JHT dan jaminan pensiun. Itu adalah tabungan karyawan selama dia bekerja, selama ada pemotongan untuk iuran tersebut. Nah, nanti itu bisa dicairkan setelah nonaktif, kayak gitu ya. Oke, terus kekurangan yang ketiga sebagai driver taksi online adalah resiko masalah kesehatan ya. Ini ini salah satu concern juga ya yang gue alami sendiri. Jadi gue tuh 1 bulan nggak full 30 hari menjadi apa namanya online terus ya guys. Jadi dalam 1 bulan itu palingan gue 22 sampai 25 hari kerja aja untuk apa namanya sebagai on beat-nya lah atau drivernya. Karena ya itu resiko kesehatan itu sangat tinggi. Ya kalian bayangkan nih sebagai driver taksi online itu biasanya kerja gua pribadi itu 12 sampai 15 jam kerja selama 1 hari. Ya meskipun itu nggak full sebenarnya karena dipotong untuk waktu istirahat. Biasanya gua ngambil waktu istirahatnya itu ya di jam-jam untuk ibadah sholat ya. Nah biasanya gua ngambil waktu tersebut kayak gitu. Tapi tetap aja kita itu di mobil posisi yang sama itu berjam-jam ditambah dengan AC. Nah itu kombinasi yang
sangat bagus untuk kena serangan jantung. Jadi teman-teman semua yang udah terjun sebagai driver taksi online ya, kita harus sama-sama mengingatkan diri kita untuk menjaga kesehatan. Nah, biasakan apa namanya, kita melakukan stretching, luangkan waktu stretching lah saat kita istirahat kayak gitu. Jangan waktu nyender nih belum dapat orderan, akhirnya kita tidur-tiduran kayak gitu kan di jok kayak gitu, duduk terus gitu. Lebih baik kalian berdiri, jalan-jalan aja tuh supaya peredaran darahnya lancar ya. Nah, itu salah satu resiko kesehatan di sebagai driver taksi online dibanding ketika kerja ya. Kalau kerja ya memang sama kondisinya duduk juga berjam-jam juga di depan komputer kayak gitu ya. Tapi itu kita bisa berdiri kayak gitu kan. Kalau kita pegal bisa berdiri, bisa stretching, bisa kapanpun gitu. Sedangkan kalau sebagai driver ini agak sulit, apalagi kalau kita lagi bawa penumpang kayak gitu. Itu yang menjadi concern. Terus resiko berikutnya adalah selain dari faktor kesehatan, ada juga resiko hal yang tak terduga nih. Hal yang tak terduga misalkan nih ban pecah kayak gitu ya, kena paku atau segala macamnya, atau mesin mogok kayak gitu. Nah, itu salah satu resiko yang memang sulit untuk dikendalikan. Meskipun kita udah rawat, udah servis secara rutin kayak gitu ya. Nah, bisa jadi di jalan itu ada hal-hal yang menyebabkan hal tersebut ya. Terus ada lagi resiko yang paling fatal yang menurut gua yang paling mengerikan, yaitu resiko kena begal. Nah, ini yang apa namanya, yang udah beberapa kali kejadian driver taksi online itu kena begal penumpangnya. Ini gua bingung juga sih sama apa para begal ini ya. Kita sebagai driver, sebagai mitra driver ini, ya kita kan sama-sama nyari duit ya. Maksudnya kita berusaha untuk cari uang dengan cara yang halal gitu untuk nganterin customer, tapi masih aja dibegal gitu. Ya itu dia salah satu yang menjadi kekurangan ya sebagai apa namanya driver taksi online dibanding pekerja kantoran seperti itu. Selebihnya ya mungkin hal lain misalkan customer komplain kayak gitu ya. Terus dapetin customer yang kurang bikin nyaman, kurang menyenangkan kayak gitu. Tapi itu hal-hal yang biasa aja sih. Terus mungkin yang lainnya adalah kekurangan lainnya terkadang gini, kalau kami sebagai driver mitranya aplikasi kayak gitu ya, itu biasanya selalu kalah ketika adu argumen dengan customer. Jadi kalau ada customer yang mengadu ke aplikasi, nah aplikasi itu lebih mengutamakan mereka nih dibandingkan kami sebagai mitra. Nah, mungkin ini yang menjadi kekurangannya dibanding kalau kita kerja kayak gitu ya. Kalau kerja kan hanya bagian tertentu yang mengenangani customer kayak gitu, yang berorientasi kepada customer, yang bagian posisi lain ya nggak perlu merasakan hal tersebut. Nah, sedangkan kami ini mitra yang memang kita di industri hospitality yang memberikan pelayanan, jadi kalau ada customer yang komplain, apalagi komplainnya ke aplikasi kayak gitu, resikonya adalah putus mitra. Kalau udah putus mitra kayak gitu ya udah, kita nggak bisa on bid, kita nggak bisa dapetin penghasilan. Oke, paling selama ini gue sebagai driver, yaitu yang bisa gue bagikan ke teman-teman semua. Jadi mungkin kalau teman-teman yang saat ini sedang berpikir untuk terjun sebagai driver taksi online, ya mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran ya. Mudah-mudahan aja video ini juga bisa bermanfaat untuk semua. Ya paling itu aja sih guys. Jadi kalau kalian ada masukan kayak gitu ataupun kalian punya pendapat lain, kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Oke. Itu aja bisa gue bagikan. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.